Salam sehat Bapak Ibu, Sobat Muda yang berbahagia. Kalau ada yang bertanya pada kita, apakah kedewasaan seorang itu diukur dari usianya? Tentu tidak. Mengapa? Usia tinggi bukan jaminan orang itu lebih dewasa daripada yang lebih muda. Nah, oleh karenanya kita harus bisa memaknai usia kita yang sudah sekian ini. Berapa tahun, berapa panjang usia kita harus kita manfaatkan. Minimal buat kemajuan diri kita. Saya akan bacakan kitab suci Dhammapada syair 115 yang berbunyi sebagai berikut. Daripada hidup 100 tahun tanpa menyadari dhamma yang utama, lebih baik hidup 1 hari menyadari dhamma yang utama. Bapak Ibu, Sobat Muda, dalam kehidupan ini kita banyak menemui problem-problem kehidupan. Bagaimana kita menyikapi semua problem itu dengan sikap bijak. Usia tua, kelahiran, kesakitan, dan kematian. Ya memang yang Sang Buddha katakan adalah duka. Tetapi kita tidak lantas putus asa. Wah, hidup saya duka. Buat apa saya berusaha? Tidak. Karena tahu, oh ini derita. Karena tahu, oh ini penderitaan. Maka kita cari sebabnya yang seperti Sang Buddha sudah jabarkan. Sebab derita adalah apa? Nafsu keinginan yang tidak habis-habisnya. Tua, boleh saja tua. Kita nggak bisa menghindari. Sakit, wajar. Kita bakal sakit. Mati, oh pasti ya. Oleh karenanya ketika kita mengalami usia tua, sakit, dan mati, sadari kita akan tua. Kita akan sakit. Kita akan mengalami kematian. Itu loh. Karena apa? Hal pasti. Ketika hal itu sudah pasti, apa yang harus kita keluhkan? Manfaatkanlah apa yang kita bisa perbuat dengan hidup kita. Per hari, tiap hari, bahkan tiap detik, tiap menit, kita manfaatkan. Hari ini apa yang bisa kita perbuat? Saat ini apa yang bisa kita kerjakan? Setiap saat kita bisa memanfaatkan kehidupan kita. Untuk apa? Kemajuan batin kita masing-masing. Tiap orang punya tujuan. Jangan pernah samakan. Kenapa? Pandangan hidupnya beda-beda. Tapi paling kita mengkondisikan agar bahagia batin kita dan bahagia makhluk lain. Bapak Ibu Sobat Muda, kita nggak bisa berlagak bijaksana. Wah, dengan memakai baju yang begini, berjalan seperti ini, bersuara seperti ini. Bukan ukuran bijaksana dari busana yang dikenakan, dari cara berbicara, caranya berjalan. Memang dari busana yang dikenakan, dari caranya berbicara, seolah-olah tanda petik menandakan, menggambarkan dia orang yang berwibawa. Lantas apakah orang berwibawa harus seram, harus kaku, harus berat suaranya? Bukan karena itu. Memang di situ ada poin-poin yang bisa mengkelaskan. Dia bijaksana,
karena gaya bahasanya begini, cara bicaranya teratur, benar bisa. Namun demikian, satu hal yang memang kita kadang tidak bisa menggambarkan dari sosok wajah yang dimiliki seorang. Saya pernah menjumpai seorang yang umurnya di atas saya. Saya kagum dengan kebijaksanaannya, dengan pola pikirnya. Oh, ternyata seperti itu. Oh, begini. Bapak, Ibu, Sobat Muda, memang kadang bahasa seorang yang dia sampaikan karena ilmunya tinggi, ada yang sulit kita cerna, ada yang sulit kita mengerti. Tapi sejalan dengan ilmu kita, pengalaman hidup, akhirnya kita sadari, oh, seperti ini tuh. Wah, salut saya. Baru mengerti, padahal sudah lama jadi pengajar kita, jadi dosen kita, berteman dengan kita. Kita baru bisa pahami setelah kita mengalami. Oleh karenanya, Bapak, Ibu, Sobat Muda, semua kembali karena pengalaman. Contoh yang paling gampang. Satu ketika masa-masa belajar parita, belajar pajak parita. Apa nih parita? Apa maknanya? Apa kaitannya? Namun, sejalan dengan pengalaman dan situasi, akhirnya kita bisa baca parita dengan baik, dengan sujud ke hati. Oh, seperti ini parita. Makna-maknanya syarat dengan bahasa batin. Itulah pengalaman hidup. Contoh yang paling gampang. Nilai uang yang kita miliki mungkin sama dalam hal nilai nominal, tetapi kepentingannya begitu berbeda. Pada saat kita pegang uang banyak, boros, beli ini, beli itu, beli ini. Pas terakhir sisa uang dompet kita 10.000 rupiah. Aduh, wow, perjalanan pulang saya masih jauh. 10.000 ini nilainya besar sekali. Mau makan, tahan. Mau minum, tahan. Karena apa? Sisa ongkos tinggal segini. Kita punya perhitungan. Nah, maka itu Bapak, Ibu, Sobat Muda, jangan sampai terlambat. Adakanlah uang simpanan. Pakai untuk hal-hal yang bermanfaat. Apakah kita lantas tidak boleh berdana? Nggak perlu beramal? Perlu dan perlu. Kenapa Bapak, Ibu, Sobat Muda? Karena beramal ada suatu perbuatan yang memang menunjang kehidupan kita, kebaikan-kebaikan kita. Saya cuma sekali membelikan pisang goreng, tahu goreng, ya seharga 5.000 lah pada seseorang. Tapi yang saya nggak bisa bayangkan, setiap saya berangkat ke kantor, dari jalan raya menuju kantor, selalu ketemu orang itu. Dan selalu diboncengi sampai hari ini. Maka itu, Bapak, Ibu, Sobat Muda, jangan pernah remehkan kebaikan walaupun kecil. Manfaatkanlah. Kita pernah belajar parita, belajar meditasi, belajar menjalankan sila. Praktekkan, terapkan. Ini punya kekuatan yang maha dahsyat untuk kita.
Oleh karenanya, kebaikan-kebaikan yang kita tanamkan sedikit akhirnya punya manfaat yang besar. Masih ingat, masih kuat dalam ingatan saya, seorang sahabat, saya bisa angkat di sini, yang bernama Heri, Dharma Ramsi Heri. Begitu kuat nilai persahabatannya terhadap Edi, terhadap saya. Dalam setiap perjalanan kehidupan kami, di masa SMP sampai kuliah, sampai beliau pun mengembuskan napas terakhir, nilai persahabatannya begitu kuat. Kami bersama menghadapi suka duka. Selalu ada momen kebersamaan. Maka itu Bapak Ibu Sobat Muda, bila kita punya sahabat, bila punya teman akrab, berbahagialah. Berbahagia. Apakah teman akrab, sahabat pernah beda paham? Pasti pernah. Namun kita manfaatkan kehidupan kita yang sepenggal ini, yang sependek ini untuk hal-hal yang berarti. Buatlah yang terbaik untuk sobat kita. Buatlah yang terbaik untuk teman kita. Buatlah yang terbaik untuk semua makhluk. Anda, saya punya kesempatan membabarkan kebenaran, walau cuma 5 menit, walau cuma sebentar, tetapi manfaat yang banyak untuk itu. Tak mengapa, hidup ini cuma sebentar, tetapi kita selalu buat yang terbaik. Semoga kehidupan ini, kehidupan kita bisa membahagiakan semua makhluk. Semoga kebaikan kita senantiasa membahagiakan alam semesta dan semua penghuninya. Semoga wabah virus corona segera berakhir. Sadu, sadu, sadu.